Om Swastiastu. Halo anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya sehat, semoga kalian juga sehat ya semuanya. Nah, di awal tadi kalian sudah menyaksikan tayangan sebuah video. Video apa yang kalian saksikan tadi? Ya, betul sekali. Video tadi adalah video kegiatan tawar-menawar yang terjadi di suatu pasar. Nah, kenapa bisa terjadi hal seperti itu? Kenapa pembeli selalu menginginkan harga yang lebih murah dari harga aslinya? Kenapa penjual selalu menginginkan harga yang lebih tinggi dari harga pokok? Mau tahu jawabannya? Ayo kita belajar. Anak-anak yang saya banggakan, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi konsep ilmu ekonomi dengan kompetensi dasar. Yang pertama, mendeskripsikan prinsip dan motif ekonomi. Yang kedua, mendeskripsikan pembagian ilmu ekonomi. Nah, indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, menjelaskan prinsip dan motif ekonomi. Yang kedua, mengidentifikasi ciri-ciri prinsip ekonomi. Yang ketiga, mengidentifikasi jenis motif ekonomi. Dan yang keempat, menganalisis pembagian ilmu ekonomi. Anak-anak yang saya banggakan, pertama kita akan bahas materi prinsip ekonomi. Nah, sama seperti dengan video yang sudah ditampilkan di awal tadi dalam kegiatan tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Nah, tentu dalam hal ini akan sering terjadi di setiap pasar, di mana pembeli atau konsumen selalu menginginkan harga yang lebih murah dari harga aslinya. Begitu juga dengan penjual atau produsen akan menginginkan harga yang lebih tinggi dari harga pokok. Nah, kenapa hal itu terjadi? Karena didasari oleh prinsip ekonomi, di mana prinsip ekonomi berbunyi dengan pengorbanan tertentu untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, jadi sebagai seorang pembeli atau konsumen, kalian menginginkan harga yang lebih murah dari harga aslinya tentu untuk mendapatkan keuntungan. Di mana keuntungannya, sisa uang dari berbelanja dengan barang yang lebih murah bisa digunakan untuk membeli barang lain sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Nah, berikutnya kita akan membahas ciri-ciri prinsip ekonomi. Nah, yang pertama, mengutamakan kebutuhan yang sifatnya lebih penting dan mendesak. Yang kedua, bersikap hemat dan tidak boros dalam tindakannya. Yang ketiga, melakukan tindakan ekonomi dengan pertimbangan yang matang. Dan yang keempat, mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari setiap tindakan ekonomi yang dilakukan. Itu disebut dengan ciri-ciri prinsip ekonomi. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk ke materi motif ekonomi. Motif ekonomi adalah alasan yang mendorong atau melatar belakangi seseorang untuk melakukan tindakan ekonomi. Berikutnya kita akan bahas jenis motif ekonomi. Yang pertama ada motif intrinsik, yaitu motif ekonomi atas kemauannya sendiri. Sebagai contoh, ketika kalian merasa lapar, kalian akan makan. Itu karena motif intrinsik. Yang kedua, motif ekstrinsik, yaitu motif ekonomi atas dorongan lingkungan atau dari luar diri sendiri. Sebagai contoh, ketika kalian menyaksikan iklan di televisi, kalian akan terpikirkan untuk mengkonsumsi apa yang ada di iklan tersebut. Nah, jadi keinginan untuk mengkonsumsi barang yang ada di iklan televisi itu terjadi karena motif ekstrinsik. Sekarang kita akan membahas macam-macam motif ekonomi. Secara umum ada 3 motif ekonomi. Yang pertama, motif untuk memenuhi kebutuhan. Sebagai contoh, ayah ataupun ibu kalian bekerja agar kebutuhan di rumah bisa terpenuhi. Yang kedua, motif untuk memperoleh keuntungan. Sebagai contohnya, seorang pedagang berharap barang dagangannya laku dan dapat keuntungan yang maksimal. Serta motif yang ketiga, motif untuk dapat berbuat sosial. Contohnya, ketika kalian melakukan bakti sosial untuk membantu fakir miskin. Nah, itulah yang disebut dengan macam-macam motif ekonomi. Baiklah, anak-anak yang saya banggakan, sekarang kita akan membahas materi pembagian ilmu ekonomi. Nah, menurut Alfred Stonier dan Douglas Hegui dalam bukunya yang berjudul Economic Theory,
Ilmu ekonomi dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, ilmu ekonomi deskriptif. Yang kedua, ilmu ekonomi teori. Dan yang ketiga, ilmu ekonomi terapan. Dan sekarang kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, ekonomi deskriptif, yaitu merupakan analisis ekonomi yang menggambarkan kondisi sebenarnya atau berdasarkan fakta yang terjadi dalam perekonomian. Data tersebut dapat berupa angka dan data statistik. Nah, sebagai contoh, jumlah pengangguran di Indonesia berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik. Sekarang kita lanjutkan ke ilmu ekonomi teori. Adalah cabang ilmu ekonomi yang mencari pengertian, hubungan sebab akibat, dan menerangkan cara kerja sistem perekonomian secara garis besar. Ilmu ekonomi teori dibagi menjadi 2, yaitu ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Nah, sekarang kita akan bahas ekonomi mikro dan ekonomi makro. Nah, anak-anak yang saya banggakan, kita akan mulai dari ekonomi mikro, yaitu ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku individu dan rumah tangga produksi atau rumah tangga perusahaan dalam membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Sebagai contoh, kegiatan mengkonsumsi makan dan minum itu merupakan perilaku individu dan kegiatan memproduksi barang merupakan perilaku rumah tangga produksi, di mana keduanya termasuk ke dalam ekonomi mikro. Berikutnya yang kedua, ekonomi makro, yaitu ilmu ekonomi yang mempelajari mekanisme kerja perekonomian secara keseluruhan, seperti misalnya tingkat pengangguran, pendapatan nasional, tingkat pertumbuhan, inflasi, dan tingkat harga. Nah, baiklah anak-anak yang saya banggakan, kita lanjutkan untuk pembahasan ilmu ekonomi yang ketiga, yaitu ekonomi terapan. Cabang ilmu ekonomi untuk merumuskan kebijakan-kebijakan dan pedoman yang tepat untuk menangani masalah ekonomi tertentu. Nah, misalnya ekonomi pembangunan, ekonomi industri, ekonomi politik, ekonomi internasional, ekonomi moneter, ekonomi perbankan, ekonomi syariah, dan sebagainya. Jadi semuanya itu merupakan bagian dari ekonomi terapan. Nah, baiklah. Anak-anak yang saya banggakan, sekarang akan kita simpulkan materi yang kita bahas tadi. Yang pertama, prinsip ekonomi, yaitu dengan pengorbanan tertentu untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian ada motif ekonomi, alasan yang melatar belakangi seseorang untuk melakukan tindakan ekonomi. Dan ilmu ekonomi bisa dibagi menjadi 3, yaitu deskriptif, teori, dan terapan. Nah, demikian yang bisa disimpulkan dalam materi ini. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya bisa kita menuju ke LKPD. Nah, LKPD-nya seperti ini. Nah, silakan bisa diketik atau diklik link di berikut ini untuk mengerjakan LKPD-nya. Sekian materi pada pembelajaran kali ini. Tetap jaga kesehatan kalian, tetap semangat. Om Santi 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 Om.